Oke, selamat berjumpa kembali untuk anak kelas 11 MIPA seluruhnya. Anak SMA Negeri 1 Hemberua yang saya kasihi, saya sayangi, dan saya cintai sekali. Ya kan? Ini pelajaran kita selanjutnya ya. Irisan kerucut yang parabola. Kemarin, minggu lalu sudah kita pelajari yang lingkaran. Ya, jadi kamu lihat materi ini agak panjang sedikit karena seperti yang sudah kita bahas di luring kemarin, ada 8 kerucut 8 parabola yang harus kita teliti. Ya, ini videonya akan panjang sekali, kamu sabar saja. Oke ya. Jadi ini materi untuk anak kelas 11 MIPA, jangan salah masuk ya. Untuk anak kelas 10 jangan ke sini. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Untuk channel saya DE2NG Papan Tulis Online. Langsung saja ke videonya. Oke, ya seperti menyambung video kita minggu lalu. Ini peta yang ini sudah kita selesaikan. Sekarang peta yang kedua yaitu parabola. Nanti kita pelajari unsur-unsurnya apa, kemudian persamaannya apa untuk pusat 00 dan pusat sembarang. Ya, jadi kita selesaikan minggu ini yang ini. Tapi kalau kamu agak sulit nanti karena video ini sangat panjang, kamu bersabar ya. Jangan sampai atau sampai bosan melihat video ini ya. Jadi semangat terus. Oke bos, kita lanjut. Oke, untuk parabola, ini saya ingatkan kamu proses pengirisannya kemarin ya. Jadi ada kerucut begini, tolak belakang 2 kali, kemudian diiris begini, dapatlah dia sebuah parabola. Boleh terbuka ke atas, boleh terbuka ke bawah, ya kan? Atau boleh terbuka ke kiri atau terbuka ke kanan. Sukanya lah di situ ya kan? Kenapa ada 4 arahnya? Ya karena ada mulutnya di sini, ada pantatnya, ada mulutnya, ya kan? Ada puncaknya, ada kakinya, ya. Jadi kalau diputar-putar beda arah, beda situasinya ya. Beda dengan lingkaran. Lingkaran kalau kamu putar-putar, macam mana pun cara kita memutar lingkaran, ya situasinya tetap. Nah, itu bedanya ya. Lanjut. Nah, sesuai dengan peta tadi, maka kita pelajari dulu atau kita kenali dulu parabola. Siapa parabola dan apa unsur-unsurnya. Nah, parabola artinya atau definisinya adalah, saya usir dulu ini. Parabola adalah himpunan atau suatu tempat titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu dan garis tertentu. Pembedanya dengan lingkaran adalah kalau lingkaran hanya sampai pada titik tertentu, tak ada garis tertentu. Nah, untuk parabola ada sambungannya, garis tertentu. Paham ya? Itu bedanya. Nah, titik tertentu itu disebut fokus, dan garis tertentu itu disebutlah sebagai garis arah atau garis direktris. Ya. Kayak mana itu, Bu? Ya udah, ayo kita lanjut, kita langsung buat. Nah, ini ada misalnya 2 garis. Yang lurus ini garis arah dan yang ini nanti disebut garis simetri atau garis lipat. Ya, garis arah dengan garis simetris selalu berpotongan secara tegak lurus. Oke, caranya lahirnya sebuah lingkaran adalah dengan begini. Dari lahirnya suatu parabola asalnya dari lingkaran dulu. Ada lingkaran yang berlapis-lapis begini, ada 1, 2, 3, 4, 5, bisa juga 6, 7, 8. Tapi jarak antara lingkaran satu dan lingkaran yang kedua berjarak sama ya. Kemudian kita berangkat dari lingkaran kecil. Lingkaran kecil dia menyentuh garis simetri, garis arah dan garis simetri ini. Ini ketemu. Oke. Nah, pusat lingkaran kecil ya itu menjadi fokus.
di parabola nanti. Ya, ini titik titik tegak lurus antara fokus ini. Kalau ditarik ke kiri dapat nanti dia ke sini, tembus dia ke sini. Ini tegak lurus ya. Nah, yang selanjutnya ini kita kasih garis lagi untuk titik yang ini. Dari lingkaran kecil sentuhkan ke lingkaran 2, dapat itu. Titik selanjutnya, titik selanjutnya, titik selanjutnya. Nah, titik-titik ini nanti yang dijalani oleh kurva parabola. Nah, ini fokus, berarti mana puncaknya, ya kan? Mana puncaknya nanti? Puncak parabola adalah antara titik fokus dengan garis titik arah ini, di tengah dia, pas di tengah. Nah, itu dia. Nah, setelah itu titik ini yang ingin saya jalankan inilah kalau dihubungkan itulah menjadi suatu parabola. Ya, itulah parabola. Dengan itu disebut titik fokus. Ini kadang disebut puncak, kadang disebut balik, kadang disebut maksimum, kadang disebut minimum, tergantung arahnya kemana. Kalau dia terbuka ke bawah, ini disebut puncak. Kalau terbuka ke atas, disebut titik minimum. Kalau arahnya kayak gini, disebut titik belok atau titik macam-macam lah. Pokoknya dia itulah itu. Ya, terserah kamu menyebutnya. Paham? Kalau nggak paham, minum air putih dulu karena cerita kita pasti panjang. Makan snack ya sambil minum air putih atau ale-ale dingin, kan seru itu ya. Oke, selanjutnya apa yang kita pelajari? Ingat peta tadi, unsur-unsur. Sudah selesai kita. Sekarang persamaan dari parabola. Kita mulai dengan pusat 0 atau pusat O ya. Ini kita tuliskan atau kita gambarkan parabolanya itu ke suatu diagram koordinat kartesius ya. Ini ada koordinat kartesius saya, ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang pertama kita teliti dulu adalah parabola yang terbuka ke kanan ya, yang terbuka ke kanan. Kemudian kita letakkan titik 3 di sini. Ini titik apa ini? Ini titik fokus, ini titik puncak, dan ini titik direktris. Ya, nah ini dia. Kalau dalam koordinat kartesius, puncaknya ini atau pusatnya ini adalah 00. Nah, kalau fokusnya ini P,0. Kalau A-nya ini nanti tempat garis direktrisnya minus P,0 karena ini 0 ya. Kalau ke kiri dia minus, kalau ke kanan dia positif. Jauh antara titik pusat ke fokus sama dengan antara titik pusat ke A. Kalau ke sini P, berarti ke sini minus P jaraknya. Nah, itulah garis arah ya. Garis arah ini kalau dikasih nama, kalau di sini minus P, berarti garis ini namanya X sama dengan minus P ya. Itu garisnya. Nah, kemudian ada titik ini asalnya ini tadi, ingat tadi asal dari lingkaran parabola ya. Ada titik fokus, kemudian tegak lurusnya itu ada L1, L2. Tapi L1, L2 ini nggak terlalu berpengaruh nanti sama kamu. Ya, tapi itu syarat aja. Ya. Kemudian ini jarak pusat ke A sama dengan jarak pusat ke fokus. Nah, kemudian ada suatu titik B di sini pada kurva parabola yang titiknya X, Y ya. Tetapi kemudian proyeksi B ini ke tegak lurus ke garis arah disebut titik C. Kalau ini B, X, Y berarti ini di sini X ya. Ini X, ini Y. Ya, ini. Maka proyeksinya disebut C tegak lurus. Berarti Y-nya tetap ya, ini Y. X-nya berapa? X-nya ini berapa? Minus P. Berarti dia koordinatnya ini minus P, Y. Pahami ya. Pelan-pelan kamu pahami ini ya. Rumus ini amati titik-titiknya, amati koordinatnya ya. Oke. Nah, dari pengertian katanya, maka jarak antara C ke B itu harus sama dengan jarak antara B ke F. F itu ke fokus, C ke B harus sama dengan B ke F.
harusnya samanya panjangnya sama ya. Ini mungkin agak salah saya menggambar atau bagaimana ya, anggaplah ini sama dengan ini ya. Ini tadi sama dengan ini. C ke B, proyeksi suatu titik ke proyeksi garis arah harus sama dengan garis suatu titik ke fokusnya. Kenapa? Supaya dapat nanti persamaan dari parabola tersebut. Oke ya. Nah, X ini kalau posisi parabolanya begini, X disebutlah sumbu simetri atau simetri lipat. Coba bayangkan dilipat parabola ini sesuai dengan sumbu X. Dia menutup dia, itu artinya ya. Kemudian dengan konsep jarak, sudah saya ajari kamu rumus jarak ya. Jarak antara dua titik dalam koordinat kartesius ya. Itu menjadi panjang dari titik-titik ini nanti. Nah, karena ini C ke B sama jaraknya dengan B ke F, berarti nanti bisa kita samakan jarak mereka. Oke, kita mulai dulu dari yang B ke F, B ke fokus. Jarak mereka adalah akar dari ya X1 X2 kurang X1 ya, atau kita anggap lain X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, ini dia. Langsung saya bikin ya. X2 nya X, X1 nya P kuadrat tambah Y2 nya Y, Y1 nya 0 kuadrat ya. Kemudian setelah itu kita selesaikan. Y kurang 0 kan Y. Nah, ini nggak ada yang bisa diselesaikan. Oke, selesai dia untuk jarak BF. Letakkan aja situ bahwa berakar karena nggak ada yang bisa kita kerjakan lagi di situ. Nah, selanjutnya untuk BC ya sama ya. Rumus jarak dalam koordinat kartesius, rumusnya X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat diakarkan. Nah, ini dia ya. Posisinya ini X2, ini Y2. X2 kurang ini X1 ya. X2 kurang X1, X1 nya minus P, berarti dia dalam kurung begini, kuadrat tambah Y2, di sini Y2 tapi di kasus sini Y gitu ya maksudnya ya, kurang Y1 di sini juga Y, maka Y juga sama dengan kuadratkan ya. Oke, setelah itu Y kurang Y 0 ya kan, di sini negatif kurang negatif kali negatif positif, jadi akar X tambah P kuadrat tambah 0 kuadrat, hasilnya ini. Nah, udah, biarkan situ berakar-akar. Tak ada lagi yang bisa kamu kerjakan di sini jarak antara BF dengan BC. Tetapi karena tadi saya bilang ini sama dengan ini, maka boleh kita samakan. BF dengan BC itu kan sama. Berarti kita samakan lah ya kan. Oke, kita sambung ke halaman berikutnya. Oke, karena tadi dari gambar BC itu sama dengan BF, maka kita selesaikan ya kan, kita sandingkan mereka dari kiri ke kanan. BF sama dengan BC, atau cara bacanya ini panjang BF sama dengan panjang BC. Panjang BF tadi kamu dapat ini dari konsep jarak. Tuliskan kembali. Nah, dari konsep jarak di BC, dari konsep jarak BC panjangnya itu ya, itu. Nah, kemudian biarkan aja dulu akarnya mereka di situ ya. Nah, kalau akar ini sama dengan akar ini, bisa hilang akarnya deh. Ya, akar di sebelah kanan boleh kita coret dengan akar sebelah kiri. Jadi, yang sebelah kanan hanya tinggal isinya, yang sebelah kiri juga hanya isinya, ya. Hanya isinya, hilangkan jaraknya, ya. Dari aljabar boleh. Nah, kemudian kita kuadratkan ini, Ya, cara mengkuadratkan sudah tahu kamu ya. Ini atau cara cepatnya X kuadrat 2 kali X kurang kali minus P 2 minus 2 PX kali tambah minus P kuadrat. Nah, ini cara cepat ini ya. Aturannya ada satu langkah lagi sebelum ini, tapi saya cepatkan biar jangan panjang kali. Y2 tetap. Nah, ini kuadratnya ini ya. X kuadrat tambah 2 XP tambah P kuadrat. Nah, selanjutnya tinggalkan Y kuadrat sebelah kiri, semuanya usir ke sebelah kanan. Nah, jadinya begini. Y kuadrat sama dengan X kuadrat ini, kemudian minus X dari sini, baru ini 2XP ya. 2XP ini dari sini dia negatif pindah ke sini jadi positif.
positif P kuadrat, kemudian di sini P kuadratnya ini naik ke sini atau pindah menjadi minus P kuadrat, ya kan? Nah, ada yang bisa dicoret, X, ini bisa dicoret ini. Sorry, belum sampai ke situ. Ini coret, mati, ini mati, ini mati, ini mati, ya tinggallah ini. Apa jumlahnya ini? 4xp, makanya itu ya. Setelah itu nggak ada yang bisa kamu sederhanakan, berarti itulah rumus dari persamaan parabola yang pusatnya 0,0 tapi terbuka ke kanan, ya, atau bahasa lainnya fokusnya adalah F sama dengan P, 0 tadi, ya. Paham? Nah, saya tanya dulu, paham nggak? Nah, kalau sudah mulai agak panas lehermu, otakmu, tolong dulu didinginkan, tarik dulu segelas air putih dingin atau ale-ale dingin, tapi jangan TN dingin, ya, jangan TN. Oke, kita mulai. Itu tadi beres perkara 00, parabola 00 dengan terbuka ke kanan. Tapi kalau terbuka ke kiri, ya macam mana, ya kan? Nah, ini gambarnya. Saya cepatkan. Tadi saya sudah jelaskan hampir sama unsur-unsurnya, hanya posisinya sekarang sudah agak berbeda, ya. Ada yang berbeda nilai titik-titiknya, ya, orang titiknya sudah terbuka ke kanan, pasti ada yang positif jadi negatif, negatif jadi positif, ya. Tengok ini fokusnya juga menjadi minus P, 0, hanya menjadi positif. Nah, kalau yang tadi hanya yang minus, ya kan, minus P, 0. Nah, karena sudah dibalik, biar cepat, ya, kamu pause, kemudian kamu lihat gambarnya, tuliskan nanti di buku catatanmu. Nah, dengan cara yang sama juga, dengan konsep jarak juga, nanti dapatlah persamaan dari parabola yang pusatnya 0,0 tapi kebukaannya ke kiri, itu menjadi Y kuadrat sama dengan minus 4x kali P. Ya, saya nggak bikin karena nanti terlalu panjang cara penurunannya, nanti kamu kenali aja, kamu pakai aja rumusnya, ya. Saya nggak bikin, ya. Caranya sama nanti dari konsep jarak, ini dari konsep jarak, BC sama dengan BF, bla bla bla, nanti dapatnya Y kuadrat sama dengan minus 4xp. Paham ya? Biar cepat. Nanti kalau enggak 2 jam video ini. Oke. Nah, perkara pusat 00 terbuka ke kiri selesai. Pusat 00 terbuka ke atas atau terbuka ke bawah belum. Kita selesaikan terbuka ke atas dulu. Nah, kalau dia terbuka ke atas berarti garis bawahnya, garis arahnya ke kanan, ya, karena garis simetrinya adalah Y ini, ya. Nah, begini dia, ada titik pusat, titik fokus, dan titik A. Kemudian terbangkanlah si parabola, Y jadi sumbu simetri, kemudian ada titik-titik yang mengikuti, kemudian ada panjang BC dengan BF. Titik-titiknya ini berubah ya, Dek, berubah ya. Nah, sesuai dengan posisi dari parabolanya, ya. Kamu ikuti baik-baik, ya. Ini kamu gambarkan bagus-bagus di bukumu. Nah, nanti didapatlah itu rumusnya X kuadrat sama dengan 4YP. Nah, beda ya. Kalau ke kiri dan ke kanan dari Y kuadrat, ya. Tapi kalau ke atas ke bawah X kuadrat. Paham ya? Kalau ke atas 4-nya positif ya. Nanti kalau ke bawah berarti 4-nya negatif. Kayak gitu polanya. Ya. Kayak gitu polanya. Berarti coba kita tebak ya. Kalau terbuka ke bawah nanti dia X kuadrat sama dengan minus 4YP, ya. Sesuai dengan pola tadi, terbuka kiri dan terbuka kanan, ya kan. Coba kita lihat betul nggak yang saya bilang tadi. Terbuka ke bawah ini betul ya kan, betul kayak gitu apanya, kayak gitu polanya. Kalau dia terbuka ke samping kanan, dia mulai dari Y kuadrat, ya kan, sama dengan 4xp. Nah, kalau dia terbuka ke kiri, Y juga sama dengan minus 4xp. Ini sele-sele kita ya. Kalau dia terbuka ke atas, terbalik ya, bukan Y tapi jadi X.
X kuadrat sama dengan, di sini tetap posisinya tapi y-nya jadi X. Nah, kayak gini tadi ya kan. Kalau dia terbuka ke bawah, X kuadrat sama dengan minus 4YP. Jadi ada polanya ya. Jadi yang positif itu yang ke kanan dan yang ke atas. Yang negatif itu yang ke kiri dan ke bawah. Ya. Nah, inilah. Nanti kau pelajari polanya itu. Kau ingat nanti rumusnya. Oke? Kita lanjut. Paham? Oh ya, saya tanya dulu. Paham? Nah, setelah saya tanya paham, kalau saya tanya paham, berarti saatnya kamu untuk menenggak dulu air putih dingin atau ale-ale dingin, tapi jangan TN dingin. Oke. Nah sekarang perkara si parabola dengan pusat sembarang. Ini kenapa muncul ini parabolanya kalau belum ada? Oke, ya. Parabolanya ini kita letakkan dia, kita geser koordinatnya supaya parabolanya berpusat sembarang, tapi terbuka ke atas. Ini ada keterangannya, kau lihat ini baik-baik. Nah, kalau di sini parabolanya, maka garis arahnya di situ. Kalau di situ garis arahnya, garis pusatnya ini berarti ini kita bilang si H sesuai dengan ini ya. Berarti X-nya H, Y-nya K. Ya. Maka pusatnya itu PHK, kemudian itu A, HP, ya. Kemudian fokusnya P tambah K. Kenapa? Karena kalau kita misalkan jarak antara pusat ke A ini adalah P, maka kalau ini K berarti K ini P berarti ini ke sana kan sama dengan ini. Jarak ini kan sama dengan jarak ini. Kalau ini B berarti jarak ke sana K tambah P, makanya ini ya. Nah, kayak mana itu kau pahami lah ya, kau pahami, kau tengok dulu gambarnya. Kalau kau ikuti tadi apa yang saya bilang pasti kamu paham. Semu simetrinya di sini adalah H ya, semu simetrinya H. Ini tadi fokusnya H sama dengan P tambah K, oke? Ya, itu jarak antara ini ke sini PP, oke ya, paham ya? Nah, kemudian ada titik B ya, seperti biasa di antara persamaan itu. Kemudian ada proyeksinya ke garis garis arah. Nah, itu koordinatnya. Kayak mana koordinatnya? Ya gini ya. Karena ini X berarti X sama dengan K kurang P. Tadi K kurang P. Oke, paham ya? Kemudian katanya jarak antara BF dengan BC harus sama. Kenapa harus sama? Supaya harus disamakan supaya dapat nanti persamaan parabolanya. Oke, dengan konsep jarak B ke C dengan B ke F kita telaah dulu atau kita perhatikan atau kita cari. Nah, rumusnya sama itu, Y2 X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat, tapi langsung ini hasilnya ya. Dari B ke F. B ke F. Maka ini X1 X2 Y2 ya, saya tulis saja biar kamu paham. Ini X1, X2 kita anggap ini si Y2 posisinya. Maka ini si X1, kemudian di sini si Y1. Nah, rumusnya kan X2 kurang X1. X kurang H kuadrat tambah Y2 Y ya kan, Y di sini kurang Y1 ini P tambah K, pas ya, kuadrat. Nah, itu dia ya. Nah, dari sini nggak ada yang bisa kamu kerjakan nanti kita kerjakan. Kemudian untuk di BC sama ya, kita anggap B itu X2 Y2 dan di posisi C ini X1 dan Y1. Maka untuk BC panjangnya sama itu ya, X kurang Y X kuadrat ditambah Y kurang K kurang P kuadrat ya. Tadi rumusnya itu saya tuliskan dulu, konsep jarak itu X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Siapa kamu misalkan segi Y2 Y X1 atau siapa
daripada kamu misalkan si B, si Y. Nah, terserah kamu. Pokoknya inilah, dari sini ke sini, dari sini juga ke sini. Paham ya? Oke, kita bersambung dulu. Ini agak banyak ini. Kita sambung. Nah, dengan konsep jarak tadi, kita telah dulu si BF. Ini dapatnya ini, ya kan? Kita buka kurungnya ini. Jadi harusnya ini sini kurang ya, kurang. Kemudian ini panjang dia dek, kemudian ini kamu selesai. Nah, nanti kamu pause ya untuk mencatatnya ya, sorry ya, kamu pause aja. Nah, selanjutnya di si BC ya, dari BC ini ya tadi kan, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, lihat-lihat dulu, lihat-lihat. Nah, nanti kamu tulis. Biarkan dulu panjang begitu. Ya. Nanti hasilnya singkat kok. Ya, tapi kamu teliti dulu ya. Nah, selanjutnya kan dari gambar harusnya BC ya. Saya tulis dulu nih. Dari gambar panjang BC itu sama dengan panjang BF. Itu lahirnya ini ya. Si BC siapa, si BF siapa, sama. Nah, kalau akar kiri kanan, maka akarnya itu boleh dicoret. Ini mati, ini juga mati. Jadi tahap selanjutnya buka akarnya. Nah, tahap selanjutnya ini boleh kamu kalikan ya. Kalikannya ini. Nah, atau nggak usah lah itu ya. Ada yang bisa kamu sederhanakan, ada ini. Kuadrat mati. Ini mati. Ini mati, ini mati. Apa yang tinggal? Ini, kemudian ini. Nah, selanjutnya ini nanti tinggalkan sebelah kiri, yang ini pindah sebelah kanan, kayak gini. Tapi berganti tanda dia ya, berganti tanda. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, ya luar biasa. Nah, mungkin saya ada silap di sini, kamu perbaikilah artinya ya. Nah, selanjutnya jadinya begini. Nah, akhirnya begini. Nah, inilah untuk untuk persamaan parabola bertitik sembarang terbuka ke atas. Ya. Halo. Halo, siapa nih? Enggak. Halo. Iya. Oh, nanti dulu ya, aku lagi ngerekam ini. Nanti dulu aku lagi ngerekam. Nah, jadi dia begini ya. Jadi ini singkatnya. Nah, ini persamaannya ini. X kurang H kuadrat sama dengan FY dikali P kurang K. Oke. Jadi kalau terbuka ke atas, dia di sebelah kiri itu X. Paham ya? Nah, kalau nggak kamu paham, kalau kamu pahami pelan-pelan aja. Nanti yang kita pakai yang di kotak-kotak ini aja kok. Ya, bukan yang panjang-panjang tadi. Nah, tarik nafas dulu, jangan terbakar otaknya. Kemudian tenggak dulu air dingin. Oke, lanjut. Kalau terbuka ke bawah kayak mana? Singkatnya beginilah. Kalau terbuka ke bawah ini minus P itu perubahannya dari yang terbuka ke atas. Paham ya? Nah, dengan pola yang sama, kamu tentukan persamaan parabola pusat HK yang terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Tadi saya sudah ajari polanya. Kalau kamu nangkap, pasti kamu bisa tentukan persamaannya. Lengkapi itu dalam catatanmu. Lengkapi gambarnya dan lengkapi nama persamaannya. Itu tugasmu. Daripada video ini terlalu panjang, kamu pasti bosan, ya kan, Dek? Jadi itu tugasmu untuk minggu ini. Pahami, ulangi videonya, kemudian lengkapi yang saya tugaskan sama kamu.
Ya, jangan pernah bosan mendengarkan penjelasan kita. Walaupun saya banyak kerjaan 1 minggu ini, tetapi materi tetap kita jalan. Itu gunanya kita gunakan teknologi dalam pembelajaran. Paham ya? Oke ya dek, tetap semangat. Jangan putus asa dalam mempelajari matematika. Ya, oke. Selamat mengerjakan. Kemudian kita ketemu di video berikutnya.